ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita pun kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu pada channel ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan memfitnah orang lain. Ada suatu ungkapan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ungkapan ini bukan tanpa dasar. Jika kita mengamati salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191, kita akan mendapatkan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, sebagaimana disampaikan pada surah Al-Baqarah penggalan ayat 191. Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Saudaraku, fitnah sesungguhnya bermakna luas, akan tetapi yang dimaksudkan pada kesempatan ini adalah memvonis seseorang padahal mereka tidak melakukan apapun yang dituduhkan kepadanya. Misalnya, ada seseorang yang difitnah melakukan pencurian atau kejahatan lain padahal mereka sungguhnya tidak melakukannya. Oleh karena itu, di dalam memvonis seseorang paling tidak harus ada orang yang menjadi saksi yang adil, menyaksikan dan bersedia menjadi saksi bahwa orang tersebut memang benar-benar melakukannya. Contoh yang ditampilkan dalam Al-Quran, ketika seseorang menuduh istrinya melakukan selingkuh tanpa ada saksi, maka ia harus bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwa istrinya tersebut benar-benar melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4-6. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'atin suhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, jika ada orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perzinahan, lalu mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi sebanyak 4 orang, maka si penuduh itu diperintahkan untuk diderah atau dicambuk sebanyak 80 kali derah. Itulah hukuman
bagi orang-orang yang memfitnah atau menuduh seseorang telah melakukan perzinahan padahal orang yang dituduh tidak terbukti melakukannya. Saudaraku, terkadang ada orang yang melayang jiwanya hanya karena difitnah, padahal apa yang dituduhkan kepadanya tidak pernah ia lakukan, sehingga jadilah ia tertuduh dan akhirnya menanggung hukuman yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Tentu ini sangat menyakitkan bagi si tertuduh jika dibandingkan dengan orang yang benar-benar melakukannya. Saya teringat dengan cerita tempo dulu yang dituturkan oleh orang-orang tua kita, bahwa di zaman dahulu ketika terjadi konfrontasi antara tentara dengan pasukan DTI, seringkali rakyat ada yang menjadi korban. Mereka diculik kemudian dibunuh hanya karena difitnah bahwa ia bersekongkol dengan tentara. Begitu pula sebaliknya. Saudaraku, di era sekarang sudah banyak yang salah tangkap kemudian dieksekusi karena mereka dijadikan sebagai tersangka teroris, seperti kematian dialami oleh si Yono 39 tahun yang menjadi terduga teroris setelah ditangkap oleh Densus 88 dengan alasan melawan petugas, sekalipun kemudian hasil otopsi menunjukkan bahwa beliau mati disiksa dengan menggunakan alat tumpul tanpa menunjukkan adanya perlawanan. Kalau hasil otopsi ini benar, berarti pihak keamanan telah melakukan fitnah terhadap si Yono, karena sebelumnya Karopen Mas Polri Brigjen Agus Rianto pernah memberi penjelasan si Yono sempat melakukan perlawanan, bahkan menyerang anggota Densus 88 anti teror yang mengawalnya. Menurut Agus Rianto, terjadi perkelahian di dalam mobil antara si Yono dan personil Densus. Baru-baru ini juga termasuk pada laskar pengawal Habib Rizik yang ditembak mati dengan alasan mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata, yang kemudian pihak FPI membantah kepemilikan senjata api dengan mengatakan bahwa laskar tidak dilengkapi dengan sajam dan sempi. Kalau ternyata pernyataan dari FPI ini benar, berarti kembali pihak keamanan melakukan fitnah. Pemfitnah sekarang bahkan terkadang lebih dipercaya dibandingkan dengan orang-orang yang jujur, sehingga tukang fitnah semakin naik daun dan semakin marak dilakukan tidak pandang kedudukan tukang fitnah ada di level rakyat jelata, menengah, dan tingkat atas. Maraknya bulian dan hoaks yang kemudian orang lebih percaya menunjukkan bahwa fitnah semakin mendapat tempat di hati umat ini. Saudaraku, tentang maraknya fitnah ini telah disampaikan dalam hadis bahwa akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh fitnah. Hebatnya lagi, manusia yang suka memfitnah, suka berdusta, justru mereka dipercaya, sementara orang-orang jujur justru tidak dipercaya, bahkan dihianati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan bahwa akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dihianati. Ruwaibidah ikut berkomentar. Lalu ditanya apa itu Ruwaibidah, beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Saudaraku, barangkali inilah zaman yang sekarang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang modern menyebutnya zaman pastul, yaitu di mana kebatilan dipropagandakan, dipoles sedemikian rupa sehingga orang-orang menganggapnya suatu kebenaran.
sementara kebenaran dibully sedemikian rupa sehingga orang-orang menganggapnya sebagai suatu kebatilan. Zaman ini zaman yang sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang mencintai kebenaran. Saudaraku, di dunia ini mungkin kita bisa memfitnah orang untuk membebaskan diri atau menyelamatkan kelompok kita, atau barangkali memang kita ingin orang itu celaka, maka kita kemudian membuat skenario fitnah. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kalau pengadilan dunia tidak sanggup membuktikan fitnah kita, maka kelak di kemudian hari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan secara terang benderang siapa sebenarnya yang benar, siapa yang salah, sehingga fitnah itu insya Allah akan terkuat kebenarannya nanti di akhirat. Dan tentu bagi si tukang fitnah hukumannya adalah lebih berat membunuh, ya lebih berat memfitnah daripada membunuh manusia. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kebatilan, kesalahan datangnya dari saya selaku manusia yang daib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.